Jadi ini adalah satu serangan yang menyerang kejiwaan kita, ya kan? Berdampak kerugian imaterial. Kalau tadi yang saya bisa. Apakah dapat ahli jelaskan mengenai apakah pasal 173 ayat 1 dan ayat 4 KUHP baru soal yang terkait tentu dengan yang kami sampaikan. Cuma apakah saudara perlu tahu dulu ya? Saya bacakan dulu baginya. Oke, baik. Pasal 173 ayat 1, tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Ayat 2, tuntutan ganti rugi oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diputus di sidang pra-peradilan. 3, tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. 4, untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. 5, pemeriksaan terhadap ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 mengikuti acara pra-peradilan. Bagaimana menurut saudara ketentuan ini kalau dikaitkan dengan permohonan kami atau permohonan pemohon? Ya, jadi begini. Saya sebenarnya permohonan ganti rugi itu identik dengan gugatan kalau di Perdata itu 1365 KUH Perdata, adanya perbuatan melawan hukum yang ada hubungan sebab akibat sehingga menimbulkan kerugian dan itu bisa diajukan ganti rugi. Nah, pidana juga mengenal adanya ganti kerugian, ada rehabilitasi dan ada restitusi. Jadi di sini kita kalau bicara ganti kerugian saja tadi yang saya dengar dari pasal 173 KUHP yang baru, jadi diatur secara spesifik mengenai ganti kerugian akibat salah tangkap atau salah tahan atau penggeledahan yang tidak sah dan sebagainya. Nah, jadi ketentuan 173 itulah yang mengatur bahwa seorang tersangka yang ditahan, ditangkap berdasarkan tindakan-tindakan yang keliru atau abuse of power bisa menuntut ganti rugi. Nah, tentunya pra-peradilan yang memutus salah tangkap salah tahannya itu yang berwenang yang mengadili untuk memeriksa dan mengadili ganti kerugian tersebut. Dan kalau tadi kita lihat di ayat 4 bahwa ketua pengadilan akan menunjuk hakim yang sama. Kalau saya melihat itu bahwa supaya jangan ada disparitas dan supaya ada penguasaan mengenai materinya sudah diketahui sekali. Itu kalau saya melihat dari undang-undang mengatur seperti itu. Dan acara yang cepat, karena kalau pilihannya boleh gugatan PMH kepada pejabat yang bersangkutan bukan kepada negara. Tetapi kalau gugatannya kepada termohon selaku penyidik mewakili negara melalui pra-peradilan. Demikian. Oke, terima kasih. Saudara ahli tentu mengikuti juga putusan nomor 99 Tikpra yang mengabulkan sebagian dari permohonan kami dalam konteks penggeledahan, penahanan dan penangkapan. Nah, pertanyaan kami adalah apa pendapat ahli berdasarkan putusan tersebut? Telah diketahui apakah termohon melakukan pelanggaran prosedur atau abuse of power? Karena begini. Terima kasih. Jadi memang sudah diberikan kewenangan kepada penyidik, apakah itu penuntut umum atau bahkan kepada pengadilan untuk melakukan penahanan, penangkapan, dan penggeledahan. Nah, tindakan upaya paksa ini bisa kita challenge ketika dilakukan secara keliru atau abuse of power, melampaui kewenangannya. Nah, itu kan kalau orang itu ditahan, ditangkap, ditahan, itu kan jelas ada aturan. Jangan sembarangan. Jadi kalau misalnya kita bicara, kita ajukan kepada pra-peradilan bahwa ini penangkapan yang tidak sah, penggeledahan yang tidak sah,
atau penahanan yang tidak sah. Kebetulan kan memang saya juga menjadi ahli pada Fitra di 099 dan di sana sudah diputus hasil dari pertimbangan hakim menyatakan bahwa ada abuse of power pada pokoknya demikian, sehingga penggeledahan, penangkapan, penahanan itu pokoknya ya. Yang lain-lain saya lupa apa hitungnya, tetapi pokoknya adalah itu yang 3 poin dan dinyatakan tidak sah. Kalau tidak sah berarti ada abuse of power. Artinya juga karena ini adalah putusan yang bersifat final and binding, artinya itu sudah menjadi tidak bisa dibantah lagi. Ada abuse of power, ada suatu kesalahan prosedur yang dilakukan oleh penyidik. Demikian. Ya, saudara ahli, tadi saya sudah membacakan pasal 173 sebagai dasar hukum untuk melakukan katakanlah permohonan ini untuk ganti rugi. Lalu saya juga sudah kita juga sudah membahas tadi mengenai putusan hakim yang mengabulkan. Nah, kalau kita kaitkan antara dasar hukum 173 tadi kuhap baru dengan fakta bahwa sudah ada putusan yang mengabulkan walaupun sebagian dari, tapi dalam konteks penahanan, penangkapan dan kemudian juga penggeledahan sebelumnya itu sudah dikabulkan, apakah kemudian menjadi alasan yang cukup benar, cukup beralasan untuk meminta ganti rugi dan seharusnya itu dikabulkan? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi begini, kalau meminta ganti rugi itu karena adanya satu perbuatan melawan hukum yang sudah diputus oleh pengadilan, itu udah fakta yang tidak dapat dibantah lagi. Nah, tapi nilai kerugian itu kita harus kaitkan dengan hubungan kausal. Apakah benar penahanan itu akan menyebabkan kerugian-kerugian yang dialami oleh si tersangka ya, dalam hal ini pemohon yang telah mengalami penahanan tersebut. Nah, intinya di sini kita melihat dampak-dampaknya apa aja. Di sana kita melihat bahwa apakah orang dirampas kemerdekaannya akan mengalami kerugian. Nah, itu sudah pasti. Kalau saya berani bicara seperti itu sudah pasti orang dirampas kemerdekaannya karena ada perbuatan pidana juga. Sebenarnya kalau mau dilanjutkan, dimaknai perbuatan abuse of power itu harus dipandang sebagai perampasan kemerdekaan gitu. Kalau di KUHP lama, karena kalau rezim lama waktu itu ya pasal 333 ayat 1 kalau tidak menimbulkan kerugian. Nah, itulah. Kemudian kalau tanpa adanya surat perintah yang sah, yang benar, yang ternyata dinyatakan cacat formil atau tidak berharga di pengadilan, itu kepala penjaranya, kepala pengawasnya yang melakukan penahanan itu 428 KUHP lama. Demikian. Terima kasih. Ya,